wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua di dunia media sosial, dunia maya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita nikmat air hujan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga hujan tersebut membawa rahmat, bukan membawa bala atau bencana. Nah, sholawat beserta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Kita masih melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh imam kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai pada bab muraqabah, bab senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sampai kita pada hadis yang ke-65. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-sadisu, yang keenam dari bab muraqabah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil." Sungguh dahulu ada 3 orang dari Bani Israel, Abros wa Aqra wa A'ma. Yang pertama yaitu Abros, terkena penyakit kulit. Wa Aqra, dia itu botak. Wa A'ma, dan yang ketiga itu buta. Aradallahu an yabtaliyahum, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji 3 orang ini. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada ketiga orang ini seorang malaikat. Fa'atat abrosa faqal, dan malaikat ini datang ke orang yang kena penyakit tadi, dan dia berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, hal apa yang paling engkau cintai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadirani an-nas. Maka orang yang sakit kulit tadi dia berkata, saya ingin warna kulit yang bagus, kulitnya juga bagus, dan Allah SWT mengangkat penyakit saya ini yang dengan sebabnya orang-orang itu merasa jijik dari itu. Famasahu fadhahaba anhu qadahu. Kemudian malaikat tersebut mengusap orang tadi dan hilanglah penyakitnya. Wa watiya launan hasanan, dan dia diberi kulit dan warnanya yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada orang yang luka kulit tadi yang sudah sembuh, berpenyakit tadi, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ibilu atau qala al-baqaru syakkar rawi. Maka dia berkata,
aku kepengen onta. Dan perawi yang meriwayatkan di sini, atau kepengen sapi, tapi yang betul adalah onta. Karena rawi ini ragu tadi. Dia itu bilang dulu onta atau sapi, tapi yang betul adalah onta. Fa'utiyana qatal usyara, maka orang ini diberi onta yang sedang bunting, sedang hamil. Faqala barakallahu laka fiha, maka malaikat ini kemudian mendoakan kepada orang ini, semoga Allah memberkahimu di dalam onta ini. Seperti itu. Bismillah. Kemudian malaikat ini juga mendatangi Aqra. Aqra itu orang yang botak. Dan dia bertanya, apa yang paling kamu suka? Maka orang yang botak ini menjawab, aku itu pengen sekali sya'rul hasanun, rambut yang bagus. Dan penyakitku ini pergi dariku, penyakit yang membuat manusia itu merasa jijik dariku itu hilang atau sembuh. Maka malaikat tadi mengusap orang ini. Fadhaba anhu, maka penyakitnya tadi apa? Hilang atau pergi. Fa'utiya sya'ran hasanan. Kemudian dia diberikan apa? Rambut yang sangat bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kamu suka? Kemudian orang ini mengatakan, aku kepengen bakor, aku kepengen sapi. Maka dia diberi sapi yang sedang hamil. Dan malaikat ini mendoakan, semoga Allah memberkahi sapimu tadi. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Dan malaikat ini berkata, kamu pengen apa? Atau perkara apa yang paling kamu suka? Kemudian orang ini menjawab, aku pengen Allah SWT mengembalikan penglihatanku, sehingga aku bisa melihat manusia. Maka malaikat ini mengusap orang buta tadi, dan Allah mengembalikan penglihatannya. Kemudian malaikat ini bertanya lagi seperti yang pertama dan kedua, harta apa yang paling kamu suka? Kemudian orang yang sudah sembuh dari butanya ini berkata, ghanam, aku senang dengan ghanam, yaitu kambing. Maka dia diberi syatan walidan, diberi domba yang sedang hamil. Kemudian dua orang ini yang diberikan sapi dan unta tadi melahirkan. Begitu juga yang diberi kambing. Bahkan sampai ketiga orang ini memiliki satu bukit, masing-masing unta, masing-masing sapi, dan masing-masing apa? Kambing, karena beranak pinak. Nah, kemudian malaikat ini datang balik lagi kepada orang yang kena penyakit kulit tadi, dalam keadaan bentuk sama seperti keadaan yang penyakitan ini waktu sakit, gitu. Jadi dalam keadaan sakit seperti itu, mah berupa bentuk seperti itu. Kemudian dia berkata, malaikat ini yang menyamar, rajulun miskinun, saya itu adalah orang miskin yang semua sebab-sebab untuk melanjutkan safarku ini sudah terputus. Sehingga punya rezeki lagi untuk melanjutkan apa? Safarnya dia, bepergiannya dia. Maka tidak ada yang bisa melanjutkan safarku hari ini kecuali Allah, kemudian mungkin lewat engkau. Maka demi Allah, demi zat yang telah menyembuhkanmu dan memberikan warna kulit yang bagus bagimu tadi, aku minta hartamu itu satu aja ekor unta. Untuk apa? Agar aku bisa melanjutkan apa? Perjalananku. Maka laki-laki yang tadi, yang punya unta tadi, yang sudah sembuh dulu dari penyakit kulitnya, dia berkata, al-huququ katsirun, aku itu punya hak banyak banget yang harus ditunaikan. Intinya dia nggak mau memberi. Nah, faqala, maka malaikat itu berkata, aku itu kayak kenal kamu loh. Bukankah kamu itu dulu orang yang punya penyakit kulit?
Kemudian orang itu merasa jijik kepada engkau, dan engkau itu dalam keadaan apa? Fakir. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau ini semua dan menyembuhkanmu. Terus orang ini berkata, mengingkari dia. Sesungguhnya aku itu mendapatkan warisan dari nenek moyangku, dan nenek moyangku dari bapakku ya dari kakek-kakekku. Seperti itu. Nah, maka malaikat ini berkata, mendoakan, kalau kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikan kepada keadaan yang semula. Sakit lagi, miskin lagi. Kemudian datang kepada orang yang botak tadi, yang diberikan apa? Sapi. Dalam keadaan bentuk yang sama seperti keadaan orang botak tadi sakit dulu, seperti itu. Kemudian berkata seperti apa yang dikatakan kepada orang yang pertama tadi, dan sama ternyata. Faradda alaihi misla ma radda hada. Menolak, tidak mau memberi bantuan. Dan malaikat ini berkata, kalau kamu dusta, semoga kamu keadaannya dibalik dirubah seperti keadaan semula. Kemudian datang kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang buta tadi. Dalam keadaan bentuk yang seperti keadaan orang buta tadi, berarti dia buta. Datang kepada orang ini. Kemudian dia berkata, saya itu orang miskin, saya itu orang yang sedang safar bepergian. Sebab-sebab untuk melanjutkan safarku ini sudah terputus, maksudnya sudah tidak punya apa lagi. Seperti itu. Maka tidak ada yang bisa melanjutkan perjalananku kecuali Allah, kemudian Anda, seperti itu. Maka demi zat yang sudah mengembalikan matamu itu, penglihatanmu itu, saya minta satu aja, dombanya, yang dengan itu saya bisa melanjutkan perjalanan. Maka apa? Orang ini mengatakan, iya, saya dulu itu buta. Kemudian Allah SWT mengembalikan apa? Penglihatanku, maka sudah, ambil semaunya, tinggalkan semaunya. Seperti itu. Maka malaikat ini berkata, demi Allah, demi Allah, saya tidak keberatan sedikit pun. Dicikot segeleme, ketinggalan sebelum segeleme. Seperti itu. Maka malaikat ini berkata, amsik malaka. Udah, biarin aja kamu. Fa innama ubtilutu. Sehingga kamu itu lagi diuji dan kamu berhasil. Faqad radhiyallahu anka wa safitu ala sahibain. Allah ridho terhadap engkau dan Allah murka terhadap dua orang sahabatmu tadi. Nah ini karena hadisnya cukup panjang, saya baca dulu dan kemudian kita jelaskan. Nah, barakallahu. Jadi hadis ini adalah hadis yang ke-65 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-6 dari bab muraqabah, yaitu bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu Abdurrahman bin Sakhr. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam suhbahnya, dalam bersahabat dengan Nabi itu, beliau itu nggak lama, sekitar 4-5 tahun. Ya itu. Makanya dari sini bisa mengambil pelajaran maksudnya apa? Barakallahu fikum. Tatkala kita berkomitmen untuk belajar, bisa jadi waktu kita singkat tapi mendapatkan banyak. Tapi tentu dengan ada konsekuensinya loh. Konsekuensinya apa? Beliau itu betul-betul diuji dalam masalah harta. Tatkala belajar, dan itu hampir dialami semua ulama, semua salafus saleh, semua kiai, semua ustaz. Waktu mondok itu berat gitu. Seperti itu, berat sekali. Teman-temannya bisa kerja, dia nggak bisa kerja. Karena apa? Harus belajar. Seperti Abu Hurairah. Beliau itu karena ingin betul-betul belajar kepada Rasulullah SAW, dia mengikuti kemana Rasulullah pergi dan berada. Konsekuensinya apa? Tidak bisa untuk bekerja. Berarti konsekuensinya apa? Minta-minta? Tidak. Konsekuensinya ada bersabar dengan kekurangan harta. Sehingga beliau itu tidur di masjid Ahlus Sufah.
orang yang tidurnya di masjid seperti itu. Nah, tidak jarang beliau itu mengganjal perut dengan batu. Nah, tapi sesudahnya, masya Allah, beliau mendapatkan keutamaan yang luar biasa, menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Warahmatullahi. Bahwasanya dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 orang dari Bani Israel. Israel itu adalah namanya dari siapa? Ishak. Israel itu adalah namanya dari Nabi Ishak. Yang mana barakallahu fikum, Nabi Ishak itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, Ishak dan Ismail. Dari Ishak ini menurunkan Bani Israel, itu Bani Ishak, anak keturunannya Ishak. Misalnya siapa? Seluruh para nabi kecuali Nabi Muhammad setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Itu Musa, Harun, Isa, itu semua adalah keturunan dari siapa? Ishak alaihissalam. Adapun satu-satunya keturunan Ismail yang menjadi nabi adalah 1, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bani Israel itu cemburu, Yahudi itu cemburu. Yahudi itu kenapa? Karena darah harap ujar bahwa sekang anak keturunannya jebule malah sekang anak keturunannya pamane, yaitu Nabi Ismail. Nah ya, gitulah. Kadang masalah seperti itu menjadi ribut dan kita sering melihat. Contohnya adalah apa? Pilihan lurah. Janjinya itu apa? Nah itu jadi Israel itu adalah namanya dari Ishak. Bani Israel berarti anak keturunannya Nabi Ishak. Jadi cerita ini adalah dari Bani Israel. Nah, cerita dari Bani Israel itu bagaimana? Padahal Bani Israel kan umat sebelum kita. Bolehkah kita menerimanya? Maka barakallahu fikum, hal ini bisa dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah kalau kisah tentang Bani Israel itu ada dalam Al-Quran, maka jelas kita menerimanya. Seperti kisahnya Bani Israel yang meminta raja agar berperang bersama dia, yaitu Talut. Dalam firman-Nya surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "Alam tara ilal mala'i min Bani Israel." Tidak pernah engkau tahu dari Bani Israel tadi. Nah, min ba'di Musa, setelah Nabi Musa, mereka itu berkata kepada nabinya, "Ib'ats lana malakan." Utus pada kami seorang raja, nuqatilu fi sabilillah, agar kita bisa berperang di jalannya Allah, yaitu memerangi Jalut. Jalut itu raja yang dolim. Kemudian diutuslah raja yang kuat lagi berilmu, yaitu Talut. Seperti itu. Nah, berarti ini kan kisah apa? Israel, ya kan? Tapi ada di dalam Al-Quran, maka wajib kita mengimani. Nah, yang kedua, kisah dari Israiliyat, kisah dari Bani Israel yang ada dalam hadis atau yang ada dalam sunnah. Bagaimana sikapnya? Maka jika hadisnya sahih, maka wajib bagi kita apa? Menerimanya. Contohnya apa? Kisah ini, kisah 3 pemuda ini. Ini kan kisah ada di dalam apa? Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Berarti sikap kita harus membenarkan kisah itu. Gitu ya. Kisah cerita Bani Israel itu terbagi jadi 3. Yang ada dalam Al-Quran, maka wajib kita mengimani. Yang kedua, yang ada di dalam hadis sahih, maka wajib kita mengimani. Yang ketiga, yang ini itu datang dari ulama-ulama mereka, rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka. Seperti itu. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis. Seperti itu. Maka kalau seperti ini ada 3 juga bentuknya. Kalau syariat itu Al-Quran
dan yang lainnya itu membenarkan, maka kita benarkan. Selaras gitu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu membenarkannya. Maka apa? Kita juga membenarkan, atau hadis membenarkannya. Yang kedua, kalau syariat Al-Quran dan hadis tadi mendustakannya, seperti itu, maka kita pun mendustakan, tidak boleh membenarkannya. Dan cerita yang ketiga, cerita atau kisah Bani Israel yang tidak ada dalam Al-Quran, maksudnya dari pendeta-pendeta mereka. Al-Quran tidak mendustakan, Al-Quran tidak membenarkan, maka sikap kita adalah apa? Diam. Membenarkan, tidak. Mendustakan juga apa? Tidak. Kenapa? Takutnya kalau kita membenarkan, ternyata itu adalah cerita-cerita mereka yang tidak benar dari asalnya. Kalau kita mendustakan, khawatirnya apa? Itu betul-betul apa? Kisah yang terjadi pada mereka yang itu mungkin ada di Taurat atau di Injil. Maka sikapnya tadi. Nah, jadi itu ya. Sikap kita terhadap kisah-kisah Israel, kisah-kisah Bani Israel itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang betul-betul datang dari Al-Quran, maka wajib dibenarkan. Yang kedua, datang dari hadis, maka itu harus dibenarkan. Yang ketiga, datang dari pendeta-pendeta mereka. Yang seperti ini, kita harus sikapnya ada 3. Kalau memang datang dari kisah pendeta mereka, rahib mereka, tapi selaras dengan Al-Quran hadis, maka dibenarkan. Kalau tidak selaras, bahkan menyelisihinya, maka kita dustakan. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang membenarkan atau mendustakan, maka sikap kita adalah apa? Tawakuf atau diam. Nah, baru. Kemudian, jadi dahulu itu ada 3 orang. Yang pertama, orang itu adalah terkena penyakit abros. Abros itu seperti kusta, penyakit kulit seperti itu. Allahumma inni as'aluka al-afwa fi, semoga kita dilindungi ya. Walaupun. Yang kedua itu akhlak, akhlak itu bodoh. Yang ketiga itu buta. Kemudian Allah SWT ingin menguji 3 orang ini. Bagaimana sih sikap 3 orang ini tatkala nanti Allah SWT kasih nikmat, akan ketahuan gitu. Dan ini memang dunia itu walaupun kaum muslimin dan muslimat itu semuanya itu nggak ada yang nggak diuji. Cuma kadar ujiannya dan kadarnya berbeda-beda. Ada orang yang betul-betul diuji dengan makan. Misalnya apa? Gue makan betina bingung. Ada yang diuji dengan makan apa? Saking menekatkan akhirnya apa? Obesitas, kegendutan, diabetes dan yang lainnya seperti itu. Ada yang makan sehat, nggak jadi penyakit, nggak kurang juga, tapi diuji dengan keturunan. Misalnya belum punya keturunan. Ada yang diuji dengan pertemanan, ada yang diuji dengan pekerjaan. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan ini dan itu. Seperti itu. Salah satunya adalah kisah ini. Allah sedang menguji kepada 3 orang yang Allah uji pada mereka semuanya terkena penyakit dan semuanya miskin. Masya Allah. Dan penyakitnya menjijikkan sehingga manusia itu apa? Merasa jijik terhadap 3 orang ini. Satu terkena penyakit yang kulit yang sangat menjijikkan. Satu, botaknya itu bukan botak biasa, itu mungkin botak yang bagaimana seperti itu, tidak dijelaskan secara sempurna di sini. Itu intinya manusia itu merasa jijik pada penyakit di kepalanya tadi. Yang satu diuji dengan buta, kere, picek mana. Kemudian Allah SWT ingin menguji mereka, diuji lagi nih, diuji dengan kenikmatan. Coba setelah ujian susah, diuji kenikmatan, itu mau bersyukur atau mau berkufur, itu mengingkari. Seperti itu. Makanya itu namanya ujian itu bukan cuma kesusahan. Ujian bisa juga berupa apa? Lapangan. Kelapangan rezeki, kelapangan kesehatan, kelapangan harta dan yang lain.
Seperti itu. Jadi jangan yang sehat, yang cukup, yang seperti ini dan yang lainnya. Hakikatnya yang dalam keadaan itu pun sedang diuji. Seperti itu. Makanya ini dia diuji dengan kemiskinan dan penyakit. Akan diuji oleh Allah dengan kesehatan dan harta yang sangat berlimpah. Maka Allah mengutus pada 3 orang ini malaikat. Malaikat ini datang kepada yang Abros tadi, yang terkena penyakit kulit. Kemudian ditanya, kamu pengen apa? Nah ini ternyata apa? Harta, salah satu harta yang paling berharga adalah kesehatan. Luar biasa. Kesehatan itu betul-betul roksu malina, harta pokok kita yang sangat penting. Kadang kita itu bersuara, ada duit, kerjaannya, ini dan itu seperti itu ya. Padahal barakallahu fikum, kita itu sehat. Berapa banyak orang yang punya duit itu barakallahu fikum, itu Allah uji dengan sakit. Itu jauh lebih sakit daripada orang yang sehat tapi nggak punya duit. Gambarannya ya, nih, wong mana duit, ada tubuh sate, mau dibanding misalnya, paling bisa nih soal mau jalan Senin, misalnya boleh pakai apa? Karena apa? Kurban gitu kan? Makan sate ini setahun bisa, mulai bahasanya. Dan itu bisa jadi ada, iya kan? Karena Allah menguji hamba-Nya. Dia itu tapi sehat, tapi nggak bisa makan sate. Kenapa? Karena nggak punya uang. Itu tidak lebih sakit daripada orang yang punya uang bisa beli sate, bahkan bisa masak daging kambing guling utuh, tapi nggak bisa makan. Kenapa? Karena sakit misalnya. Mana yang lebih sengsara? Yang satu yang kedua? Yang kedua. Karena yang satu itu walaupun dia tidak punya duit, masih ada beberapa kesempatan agar dia bisa makan. Contohnya Idul Kurban, Idul Adha, ya kan? Contohnya mana bukan orang yang gawe, anak om sedulur atik om dan yang lainnya bisa juga dikasih. Tapi ini yang punya uang coba kalau betapa sengsara, kepengin orang umum mampu tapi nek mangan langsung kumat, jantung nih kumat, penyakit darah tingginya dan yang lainnya coba. Subhanallah. Duit apa baik, tapi geletak mengambil. Coba, makanya barakallahu fikum. Kita semua Allah SWT telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Itu apa? Sehat. Wis kecelakaan Rasulullah. Syukur ini kemajuan tersebut. Semoga dengan bersyukur tadi Allah menambahkan apa? Nikmatnya tadi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka malaikat ini yang diutus Allah tadi mendatangi orang yang tadi, orang yang kena penyakit yang sangat menjijikkan. Kamu ingin apa? Maka jelas yang dijawab adalah apa? Aku kepengen kulit yang bagus, warna kulit yang bagus. Maka apa? Allah SWT menyembuhkan penyakitnya tadi. Bahkan diuji lagi itu. Harta apa yang paling kamu suka? Orang main-main. Jalur yang paling larang apa? Onta. Masya Allah. Dikasih apa? Onta yang sedang bunting. Jadi dulu itu kan kalau kita kan ada dalam bahasa kita kan ada rojo koyo, raja kaya, bahasa Banyumas. Jadi itu apa? Binatang ternak, ya kan? Sapi, kuda, kambing itu namanya raja kaya. Memang kebanyakannya itu dimiliki orang kaya. Nah kayak cewek-cewek yang kaya ya paling duitnya utuh, ya kan? Piting, duitnya untuk ini, terus apa? Eyangnya, dagingnya itu, tegawannya apa? Utuh, seperti itu. Nah itu kalau bingung, maka dia minta raja kaya yang paling berharga, yaitu apa? Onta kalau bisa. Kalau di sini mungkin apa? Sapi, limusin ya mungkin seperti itu. Minta onta, kemudian diberikan satu ekor unta yang sedang hamil dan didoakan. Dan benar, nanti dengan doanya malaikat ini apa? Ontanya itu berkembang biak bertambah sampai sangat banyak. Kemudian datang kepada siapa? Yang kena penyakit di kepalanya tadi, sampai kepala itu botak dan menjijikkan sekali. Kemudian ditanya, apa yang sangat ingin kamu inginkan? Dia menjawab,
rambut yang bagus. Maka dikasih rambut yang bagus, disembuhkan penyakitnya, dan masih ditanya lagi, harta apa yang paling kamu senang? Saya senang apa? Bakoro. Senang sapi. Maka diberi sapi yang sedang bunting. Datang ke orang yang ketiga, yang buta tadi. Kamu yang paling kamu pengen kenal? Ya Allah mengembalikan apa? Mataku. Nah, kemudian apa? Maka disembuhkan matanya. Kemudian masih ditanya lagi, harta apa yang paling kamu suka? Dijawab apa? Kambing atau domba. Maka diberikan domba yang sedang hamil. Kemudian apa? Berkembang biak itu yang onta sampai ontanya itu satu bukit. Masya Allah. Berkembang biak yang punya kambing yang sapi tadi sampai sebukit. Jadi orang kaya yang punya kambing seperti itu. Nah itu. Jadi ujian itu apa? Itu Allah itu mudah sekali membolak-balikkan dunia. Ya siapa sih orang yang ngomong cerita lawannya orang tersebut merah lah ya. Siapa sih ngerti kain juragan kain gandumnya kok subhanallah. Orang biasa mungkin sekolah aja nggak sampai SMA, nggak sampai kuliah dan yang lainnya. Keluarganya keluarga biasa. Tapi sekarang Masya Allah, Allah titipkan dunia dengan sangat luas. Dan sebaliknya kita juga melihat kan, sing ganu gue anaknya ya tanah dengan setelung bau misalnya, sangat bau. Tapi sekarang jangankan untuk papan, untuk tinggal, untuk makan aja susah. Ada, ya kan? Dan kita melihat seperti itu. Bukan kita untuk apa? Mengejek atau apa, tapi untuk diambil pelajaran bahwasanya namanya dunia itu sangat mudah Allah Subhanahu wa taala putar balikan. Makanya kalau kita lagi di bawah itu jangan putus asa dan jangan minder. Kalau kita ada di atas jangan sombong dan jangan meremehkan orang lain. Karena apa? Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan apa? Kedudukan dunia. Dan kita sudah lihat sekarang, ya seperti itu. Nah, maka oleh karena itu kalau fikum ini kan diuji kan, maka datang lagi itu malaikat itu kepada yang pertama yang punya penyakit tadi. Dalam keadaan apa? Sakit seperti sakitnya orang tadi itu berkusta, miskin dan yang lainnya seperti itu, jijik, menjijikkan seperti itu. Datang kepada orang ini, kemudian menceritakan seperti itu. Menceritakan saya itu miskin, saya itu sakit seperti ini, saya lagi perjalanan, kehabisan Quran, tidak ada apapun, tidak ada yang bisa menolong saya untuk bisa melanjutkan perjalanan kecuali Allah. Kemudian apa? Engkau. Jadi ini pelajaran. Kita itu minta kepada Allah saja. Tidak boleh kepada makhluk kecuali pada perkara yang dimampu oleh makhluk. Tadi kan dia mau minta onta, kan dia punya onta, boleh. Tapi tetap mintanya pertama pada Allah, dan itu tidak boleh dengan dan enggak, tapi harus dengan kemudian. Makanya di sini itu dia sampai mengatakan apa? Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, summa bika. Kemudian dengan perantaramu. Nah itu. Bukan dan kamu, bukan. Kalau sekarang kan orang kebalik. Demi Tuhan, demi Allah mah. Demi Tuhan. Dalam karikan yang bisa membuat dari apa? Itu nggak boleh. Itu termasuk syirik kecil. Bukan syirik kecil. Walaupun kecil itu adalah syirik. Syirik adalah dosa paling besar. Seperti itu. Karena menjadikan apa? Sumpah tanpa Allah, perlindungan tanpa Allah. Seperti itu. Nah, jadi harus yang pertama itu segala sesuatunya dari Allah. Kalau dari makhluk itu kita kemudian, bukan dan. Karena makhluk itu tidak bisa memberikan sesuatu manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang ini, malaikat yang menyamar ini meminta tadi. Ternyata dia mengkufuri nikmatnya. Mengkufuri nikmatnya Allah. Bahkan tatkala ditanya itu,
Dia mengatakan bahwasanya ini itu harta dari apa? Bapak saya dari kakek saya dari nenek moyang saya, warisan lah seperti itu. Makanya malaikat ini selalu mendoakan apa? Yang angger kamu dusta, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Dan itu terjadi. Makanya barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat penting di sini adalah tadi, tatkala kita dalam lapang, dan walaupun nggak cuma lapang, pokoknya dari hidup itu usahakan kita itu bisa memberikan manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat pada orang lain. Dia punya ilmu, berikan ilmunya. Dia punya harta, berikan hartanya. Dia punya kekuatan, berikan kekuatannya. Segala potensi yang dia miliki untuk bisa memberikan manfaat kepada umat, berikan. Seperti itu. Jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT yang sudah ada pada kita, sehingga jadinya ini nanti seperti seorang Bani Israel tadi. Dia sudah dulu sakit, miskin, disembuhkan, diberi kekayaan yang luar biasa. Tapi apa? Tatkala ditanya kekayaan dari mana? Katanya dari warisan. Kufur terhadap apa? Ingkar terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibalikan dalam keadaan yang serupa. Begitu juga ya laki-laki yang kedua, yang dia itu tadi kotak, gitu kan, yang kepalanya ada penyakitnya, yang diberi sapi. Malaikat ini datang kepada orang ini dalam keadaan yang sama seperti orang tadi, minta pertolongan, nggak dikasih. Akhirnya Allah SWT mengembalikan keadaannya seperti semula. Sebab apa? Kufur, mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri. Sebaik-baik syukur adalah memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke orang yang ketiga, yang orang ini adalah apa? Buta tadi. Dia datang dalam, malaikat ini datang dalam keadaan apa? Seperti keadaan orang ini dulu, yaitu buta, miskin dan yang lain seperti itu. Kemudian tatkala dia minta tolong untuk diberikan apa? Domba untuk bisa melanjutkan biaya perjalanannya, dikasih, bahkan sampai bilang apa? Khud masyita wadat masyita. Ngomong jenengan pendet sepurune ninggala segelamnya, ngambil seberapa boleh, karena dia tahu harta ini bukan milik dia. Sudah terlalu banyak nikmat yang dia dapatkan dari Allah SWT. Dan seandainya dia memberikan, kalau memang harus masih ditambah, pasti Allah yang menambah. Karena hakikat harta ini bukan dari apa? Usaha kita, tapi dari Allah SWT. Kalau kita memberikannya di jalan Allah untuk membantu dan yang lainnya, kalau Allah menakdirkan untuk ada lagi, pasti dengan sangat mudah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dengarlah. Ternyata tatkala dia mengatakan udah monggo pendet cegeleme ninggal cegeleme apa. Akhirnya malaikat ini berkata bahwa udah monggo wis jono bae cekel jenengan. Karena sebetulnya engkau itu sudah Allah uji dan engkau berhasil. Coba. Makanya barakallahu fikum, betapa banyak kita sering melihat gejolak-gejolak naik turunnya wong, ya. Sing wingi susah, sing wingi seneng, sing bene seneng, terus mulai gembelengan seperti akhirnya apa? Kanting lah, melasi seperti itu. Jadi caranya apa? Tatkala Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat luar biasa ini, syukuri nikmat tersebut. Dan sebaik-baik mensyukuri nikmat adalah dengan apa? Dengan apa? Menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih oleh Allah misalnya kecerdasan, maka gunakan kecerdasan itu, syukuri kecerdasan itu dengan apa? Belajar agama. Kemudian juga bisa apa? Mengajarkan agama. Allah melimpahkan kepada kita harta, syukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan ketaatan di jalan Allah. Wa yaquba qurba, wa sedekah.
waya zakat, dan yang lain, waya bantu sedulur, bantu wong tua, bantu tetangga, dan yang lainnya seperti itu. Barakallahu itu sebaik-baik bersyukur. Itu apa? Menginfakkannya, menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Maka ambil pelajaran dari kisah 3 orang Bani Israel ini. Pelajaran yang paling penting adalah apa? Kita mensyukuri yang pertama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelumnya adalah mengakui bahwasanya seluruh nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa muraqabah. Mana sisi muraqabahnya? Mana sisi merasa diawasinya? Orang yang ketiga ini kan dia mengakui bahwasanya ini dari Allah. Jadi dia sudah merasa selalu diawasi oleh Allah. Adapun yang pertama dan kedua tadi kan dia mengatakan apa? Dia seolah tidak merasa dari Allah. Karena nggak ada yang tahu tatkala dia dikasih oleh malaikat tadi onta dan sapi yang bunting tadi berkembangkan, dia nggak ada yang tahu kecuali dia dengan malaikat tadi kan. Sehingga dia menyampaikan kepada masyarakat seolah-olah ini adalah harta jin. Bahkan dia kepada orang yang minta pertolongan ini, yang malaikat menyamar tadi, dia jelas terang-terangan berdusta. Itu mengatakan apa? Ini itu warisan bapak, kakek, nenek saya. Tapi orang yang mengawasan diiwasi oleh Allah SWT, karena dia tahu memang hakikatnya ini dulu saya diberi atas nikmat Allah SWT, sehingga dia mengakuinya tadi. Sehingga dengannya Allah tetapkan hartanya, bahkan tambah berlipat-lipat lagi. Yang mengingkari dan mengkufuri nikmat Allah tadi, Allah kembalikan kepada keadaan yang semula. Maka di sini hati-hati sekali dengan apa? Nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga memberikan peringatan kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dosen, guru,